Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, jadi hari ini aku bakal menjelaskan, eh, bukan menjelaskan sih, membahas tentang pengujian konsep ya di fisika dasar satu. Jadi pengujian konsep ini aku aku menyarankan kalian tulis ulang karena kayaknya bakal muncul di UAS nanti. Jangan cuma tulis ulang, makanya gue bikin video ini biar nantinya teman-teman pada paham dan ya at least kebayang lah gimana cara ngitung-ngitungnya. Takutnya kan ya pastinya ya biasanya angkanya bakal diubah, jadi at least kalian paham lah. Kalau kalian paham, aku yakin bakal gampang banget buat ngerjain uasnya. Ya semoga kita ngerjain uasnya gampang banget ya, amin amin amin. Jadi langsung aja kita ke pengujian konsep yang awal banget, itu di termodinamika 5 di pertemuan 27. Jadi UAS itu mulai dari pertemuan 27 sampai wait sampai 30 ya harusnya. Ya, 30. Sampai 30. Jadi ini adalah pengujian konsep pertemuan 27 dan uh, aku di sini akan membahas soal-soal hitungan aja. Yang buat materinya aku akan bikin di lain hari karena ini lihat ini pukul 00 ya itulah pokoknya. Jadi ya tunggu aja. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Jadi terdapat 1000 mol gas oksigen pada suatu laboratorium bersuhu 27 bla 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 bla. Yang ditanya adalah berapakah tekanan udara jika gas diasumsikan gas ideal. Oke, ini akan menjadi soal pertama kita pada hari ini. Ya, maaf banget kalau misalkan tulisannya jelek, semoga kalian paham. Ya, aduh, ampun deh. Oke, jadi di sini untungnya kita tuh apa ya, data-data di sini tuh sudah apa ya, sudah lengkap gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung lagi, beneran kita langsung plek bisa apa ya, mengaplikasikan data-data ini ke rumus yang ada. Jadi sini ada 1000 mol gas oksigen ya, bisa kita lihat di sini. Nah ini berarti kita tulis dulu ya. Aduh ya ampun, maaf banget jelek karena ini pakai mouse. Jadi kita bisa tulis N nya atau molnya itu adalah 1000 ya. 1000 mol. Nah setelah itu pada suatu bersuhu ya. Di sini udah ada clue bersuhu 27 derajat Celcius. Berarti T-nya 27 derajat. Tapi jangan terkecoh karena kita harus rubah si Celsius ini menjadi Kelvin. Jadi kita tinggal tambahin aja 27 ya, ditambah 273. Jadi kalau mau merubah Kelvin kita tinggal tambah aja 273. Hasilnya jadi 300. Maaf banget jelek. Oke, terus habis itu di sini juga ada berukuran, berarti itu volume. 5 kali 5 kali 4, kita langsung calculate aja. Jadi 100 ya. 100 M kubik. Ya. Terus habis itu ditanyanya tekanan ya. Berarti yang ditanya itu P-nya. Ya, gitu ya. Oke. Sesuai dengan rumusnya, PV sama dengan nRT ya. Karena kita hanya ingin mencari P, maka
V ini kita harus pindahin ke sini. Makanya rumusnya berubah menjadi nRT per V. Kalau bisa kalian sambil tulis aja ya. Karena ya aku juga nulisnya lambat dan biar ini juga apa namanya? Biar ingat. Setelah itu kita langsung input aja ya data-datanya. P-nya yang ditanyakan. Lalu N-nya itu 1000. R itu adalah konstanta gas ya. Dan itu bernilai 8,314. Wait. Ya. 8,314 dikali T-nya ini ya, 300. Oh my god. Per V-nya 100. Oke, ini dihitung nanti akan menghasilkan 24942 Pascal. Ya, karena tekanan jadi Pascal. Sebenarnya sampai sini selesai, tapi kalau misalkan ditanyakannya kilopascal, berarti kita tinggal bagi 1000 ya. Jadi 24,942 kilopascal. Oke. Gitu aja untuk nomor 1. Easy banget karena kalian nggak harus ngapa-ngapain, beneran kalian ngelihat data, ya menganalisis soal, dapat datanya ya, ini datanya ini. Setelah dapat datanya bisa langsung masukin aja ke rumus kan. Terus habis itu kalian tinggal hitung, kalian ubah dan selesai. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Nomor 2. Sebanyak 100 gram gas oksigen. Oke. Perbedaan dari nomor pertama dan nomor kedua itu sebenarnya udah terlihat ya. Di sini diketahuinya itu 100 gram gas oksigen, bukan 1000 mol. Berarti kita masih belum tahu N-nya itu berapa. Oke? Oh my god. Ya. Kita masih belum tahu N-nya berapa. So, kita harus cari dulu si N-nya, yaitu dengan M bagi ml. M-nya adalah 100 gram. Setelah itu MR-nya oksigen itu 32 ya. Tenang aja, ke kata Pak Iqbal. Untuk MR-MR-nya itu bakal dikasih tahu nanti di soal kalau misalkan ujian. Tapi ya tetap aja sih kita belajar kimia, so ya kita tetap harus ngapalin juga. Ini hasilnya jadi 3,125 mol. N-nya udah ketemu ya. Kita tandai. Setelah itu didistilasi ke dalam wadah kosong dengan volume 600 cm. Ingat, yang ini udah berupa meter, ini masih cm, so kita harus ubah dulu. Dan ingat juga ini cm kubik. Kita ubah menjadi meter ya, meter kubik. Berarti jadi 0,006 meter kubik. Gitu ya. Volumenya udah ada. Berapakah tekanan gas pada suhu 150? Di sini ada lagi datanya. Suhu berarti T-nya sama dengan 150. Allah.
150 ditambah 273. Kenapa ditambah 273? Karena kita ubah menjadi menjadi Kelvin. Jadi 423 Kelvin. Like that. Sudah selesai data-datanya. Sudah tidak ada lagi yang diketahui, yang bisa diketahui. Ditanyanya P lagi. Jadi sebenarnya volume lagi. Nomor 1 sama nomor 2 itu sama, bedanya itu cuman di ini. N-nya itu belum diketahui, jadi kita harus hitung dulu seperti ini. Setelah itu ya N-nya, wow, galaksi. Nah, volumenya juga masih sentimeter kubik, belum diubah menjadi meter kubik, gitu aja. Oke, setelah itu kita masukkan lagi ya rumus seperti ini ya. Mungkin aku langsung tulis aja. Jadi PNRT per V ya. Karena V-nya tadi awalnya di sini ya. Awalnya V-nya di sini, lalu pindah jadi kayak gini gitu. Ya. Setelah itu masukin aja data-datanya. N-nya 3,125 dikali R-nya 8,314. T-nya 423 per V-nya 0,0006. Oke. Nanti dikalkulate hasilnya akan menjadi 18,316,7 kPa. Ini sebenarnya kalau ini kan tadi sebenarnya setelah dikalkulate ini tuh bakal jadi Pascal dulu. Sama kayak ini. Cuman ini aku langsung jadi kPa biar biar singkat ya. Karena udah ngerti kan, ini tinggal dibagi 1000 aja. Begitu. Selesai? Yes, selesai untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Ini dia. Aku screenshot dulu biar aku pindahin di whiteboard. Biar kita enak, gak usah bolak-balik. Oke, kita taruh mana ya? Sini ya. Oke, nah, oke, kita lanjut ke soal. Aku kasih ini adalah soal nomor 3, ini nomor 4 ya. Oke, nomor 3, sebuah ban mobil diisi dengan tekanan pengukur sebesar bla 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 210, terus pada suhu 10 ya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 100 km, suhu dulu naik menjadi 40. Akibat gesekan dengan jalan, berapakah tekanan di dalam ban sekarang? Oke. Kita bisa ketahui banyak data ya di sini. Tekanan pengukur sebesar 210 kPa, tapi kita pakai aja yang 30 besi ini ya. Biar angkanya karena lebih kecil dibandingkan 210. So, berarti P1-nya. Kenapa P1? Karena nanti kita yang ditanyakan itu adalah tekanan P2 ya. Berapakah tekanan dalam ban sekarang? Jadi nanti yang ditanyain itu P2. Di sini P1-nya 30 besi. Ya. Terus habis itu pada suhu 10. Di sini kita udah dikasih clue suhunya itu berubah ya. Di sini ini 10, di sini 40. So, kita bisa simpulkan T1-nya adalah 10 derajat Celcius. Nanti kita ubah, jangan lupa. T2-nya itu 40. Oke.
Oke, dari data ini kita bisa simpulkan ya, kita akan mencari P2-nya. Gitu. Jadi ini kita ubah dulu ya ke Kelvin biar enak. Jadi 283. Kenapa 283? Karena ditambahin 273. Yang ini juga ditambahin 273, jadinya nanti 313 Kelvin gitu. Oke. Datanya udah ada. Yang ini perjalanan sejauh 100 km ini nggak perlu, karena ya dengan 100 km ini bannya naik jadi 40, jadi kayak sebenarnya data ini tidak akan berguna, jadi kita nggak masukin data di sini. Cuman kalau nanti pas UAS gitu ya, kalau bisa sih semua data tuh taruh aja, nggak apa-apa. Misal ada menempuh perjalanan sejauh ini, oh berarti jaraknya gitu kan 100 km gitu, ya nggak apa-apa. Maksudnya datanya dilengkapi aja kalau misalkan pas UAS kayak gitu, biar kita bisa tahu, bisa menganalisis dari data-data yang kita udah peroleh. Di sini ada P1, T1, T2, P2. Kita balik lagi ke PPT. Nah, di sini sebenarnya udah dikasih clue juga, sebuah ban mobil diisi bla bla bla. Terus habis itu yang berubah itu adalah suhunya, ya kan? Terus di sini biasanya kalau misalkan di termodinamika itu ada T, ada V, ada P gitu kan. Tapi dari ketiga P, T sama V ini, yang nggak ada di soal ini adalah V. Jadi bisa kita simpulkan volumenya tetap. Jadi ini adalah proses isohorik gitu. Jadi menganalisisnya itu dari data-data yang diperoleh dulu. Setelah itu kita baca lagi, oh iya ternyata nggak ada perubahan volume nih, volumenya tetap. Ya kan nggak mungkin juga ya kalau misalkan kita kita jalan gitu ya, misal dari Bogor Bandung, ban mobil kita tiba-tiba menjadi besar gitu kan, terus habis itu kita jalan lagi dia tiba-tiba mengecil banget, kan nggak mungkin kayak gitu. Yang berubah itu ban itu ya tekanan gitu, atau ya suhunya, itu aja. Berarti ini adalah kita kasih tanda, ini adalah proses isohorik atau volumenya itu tetap. Jadi kita bisa pakai persamaan yang ini, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita tulis ya persamaannya, P1 P2 per T2. Setelah itu kita langsung aja masukin angka-angkanya ya. Data-datanya 30 per 283 sama dengan P2-nya yang ditanyain per T2-nya 313. P2-nya pindah ruas ke sini. Ya, jadi P2 yang ini pindah ke sini. Jadinya P2 313 kali 30 ya, kayak gini, per 283 begitu. Setelah ini dikalkulate, nanti hasilnya jadi 33,18 psi. Karena kita pakai yang psi. Kalau kita pakai yang ini, berarti nanti di sini hasilnya bakal jadi KPA. Tapi karena kita pakai yang psi ini, jadi ya hasilnya psi juga P2-nya. Karena P1-nya pakai yang psi, itu aja. Gitu aja, Brodi. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, sebuah silinder mengandung 7 gram gas nitrogen.
Oke, ini clue lagi. Mengandung 7 gram, bukan 7 mol. Jadi berarti N-nya belum diketahui. Setelah itu berapa usaha yang harus dilakukan? Berarti kita akan mencari W, ya kan? Yang harus dilakukan untuk memampatkan gas pada suhu konstan 80 derajat, ya, hingga volumenya menjadi setengah kali semula. Berarti kita bisa menuliskan datanya seperti ini. Kita cari dulu N-nya ya. Wait, mana penghapus ini? Set. N-nya rumusnya MR, M-nya 7, MR dari nitrogen itu ada 28. Allah, 28. Nah, nantinya ini bisa juga disederhanakan jadi 1/4, jadi 0,25, ya. Setelah itu N-nya udah ketemu, terus suhunya konstan 80. Berarti nggak ada T1 T2 ya, jadi cuman T aja. Ini kita ubah ditambahin 273 ya, seperti biasa karena ini masih Celsius. Jadi 353 ya. Aduh, susah banget bro. Oke. Setelah itu apa lagi yang diketahui? Udah ya? Oh, volumenya. Volumenya setengah kali semula. Berarti bisa kita simpulkan ya. Kayak gini. Hingga volumenya berarti setengah kali semula. Berarti V2-nya itu sama dengan setengah V1. Kayak gitu. Karena di sini memampatkan gas pada suhu konstan T, ya kan, hingga volumenya berarti hingga dari volume awal itu, ini berarti kata hingga volumenya ini itu adalah V2 menjadi setengah kali semula. Semula itu berarti kan V1. Jadi makanya setengah V1 kayak gitu. Itulah datangnya V2 sama dengan setengah V1 tuh itu dari ini ya. Kata-kata ini ya. Kata-kata hari ini. Oke. Kita lihat dulu di slide ya. Di soal itu udah dikasih clue suhunya konstan, so kita bisa tahu itu adalah proses isotermik ya. Aku tandai dulu. Yang ini isohorik, yang ini isotherm ya. Itu rumusnya mana? Ini ya. Min nRT ln V2 per V1. Kita langsung eksekusi aja ya. Ini ditanyanya usahanya. Kita langsung tulis minus nRT ya. Ln V2 per V1. Itu ya. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya. N-nya 0,25 ya tadi. Aduh. R-nya 8,314 konstanta gas ya. T-nya berapa ini? 353. Ln V2-nya itu adalah setengah V. Di sini berarti kita tulis setengah V1 per V1. Kayak gitu. Setelah itu kita ubah dulu si ini.
Kalau kalian ingat di kalkulus, ketika bentuk lennya seperti itu, kita bisa tuliskan juga menjadi, wait, ya Allah, bisa kita tuliskan juga jadi len 1 ya, kurangi len 2, kayak gitu. Kenapa? Karena ini V1 dicoret, jadi sisanya len setengah. Artinya dia jadinya bentuknya kayak gini. Dua gitu. Jadi makanya bisa dijabarkan seperti ini. 1 kurangi len 2. Udah, habis itu kita calculate ya. Yang ini menjadi min 7, berapa sih ini? 33,71. Cemil. Ini len 1 kurang len 2. Dah. Setelah itu len 1 itu adalah 0 dikurangi len 2 itu adalah 0,693 ya. Ini kita kaliin ke sini. Nanti hasilnya menjadi 508 508,46103 joule karena usaha. Kenapa ini hasilnya itu min? Karena istilahnya tuh min di sini tuh artinya adalah usaha yang keluar. Ya gitulah. Aku sudah tidak bisa menulis. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya si min ini tuh ada karena ya kan usaha itu ya dikeluarkan gitu. Jadi makanya di sini min gitu. Itu aja sih simpelnya. Nih min ini nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting angkanya aja benar. Kalau angkanya benar, udah semuanya benar. Pasti semuanya benar. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan soal yang termodinamika pertemuan 27. Karena sisanya itu ini ya soal-soal teori begini. Aku belum pede untuk membahas itu. Jadi ya aku akan bahas secepat mungkin ya. Tapi mungkin di lain hari. Bukan hari ini, of course. Jadi segitu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga UASnya lancar. Dan ya jangan lupa ditonton semua pembahasan pengujian konsep. Dan jangan lupa ikut responsi. Ya bisa jadi kalian nonton ini setelah responsi sih. Cuman ya kalau misalkan kalian ternyata tidak responsi terus kalian menonton YouTube ini, kalian sangat beruntung karena ya ini gak beda jauh dengan apa yang sudah diresponsikan, yang dijelaskan di responsi gitu. Cuman beda-beda angka doang. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.